Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas salat maghrib ini kita bersyukur pada Allah kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi yang membahas tentang hadis-hadis sahih yang membicarakan tentang masalah hukum. Kali ini kita masih membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang masalah haid atau darah pada wanita. Masih tersisa 2 hadis dalam pembahasan ini. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu di hadis 47, disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah ketika Aisyah radhiyallahu anha itu dalam keadaan haid, Nabi SAW mengeluarkan kepalanya saat dia itu melakukan iktikaf. Lalu ketika itu Aisyah yang dalam keadaan haid itu menyisir rambut dari Nabi SAW atau mencuci atau membasuh kepala Nabi SAW. Nah, kali ini kita lihat hadis dari Aisyah lagi yang membicarakan bolehnya wanita haid untuk mendengar Al-Quran. Bolehnya wanita haid untuk mendengar Al-Quran. Dicas dan yaitu disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri, bisa juga dibaca hujri, bisa dibaca hajri. Yattaqi'u fi hujri atau fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haidun. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersandar di pangkuanku. Fayaqra'ul Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membaca Al-Qur'an, sedangkan saat itu aku sedang dalam keadaan haid, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Nah, hadis ini menerangkan bahwasanya saat itu Aisyah radhiyallahu anha itu diperlakukan baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika dalam keadaan haid Nabi SAW tetap bersama dengan Aisyah, dan ketika itu Nabi SAW membacakan Al-Quran di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Ada kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya wanita haid mendengar bacaan Al-Quran, atau ada yang membacakan Al-Quran di samping wanita haid. Dibolehkan bagi wanita haid mendengar Al-Quran, atau ada orang lain dengan sengaja membaca Al-Quran di sampingnya, itu dibolehkan. Jadi mendengar seperti ini tidaklah masalah. Adapun tentang masalah bolehkah wanita haid itu membaca Al-Quran, kalau tadi yang lain baca Al-Quran, namun sekarang bolehkah wanita haid yang lagi datang bulan, yang lagi batal, ini membaca Al-Quran? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, masih dibolehkan wanita haid untuk membaca Al-Quran. Yang tidak dibolehkan adalah menyentuh Al-Qurannya. Jadi wanita haid itu masih dibolehkan membaca Al-Quran, namun untuk menyentuhnya itu yang dilarang. Saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya bahwa ada 2 solusi bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran. Apa solusi pertama? Menggunakan sarung tangan. Jadi sarung tangan ini yang digunakan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'annya. Jadi dia tidak menyentuh langsung, namun sarung tangannya yang menyentuh langsung. Solusi yang kedua, menggunakan
mushaf atau Al-Quran terjemahan. Ambil yang terjemahan, ya ini banyak sekali, terserah mau yang bentuknya kecil ya mau bentuknya besar. Karena kalau sudah terjemahan maka yang mendominasi itu bahasa Indonesia, bukan lagi dengan tulisan Arab yang Al-Quran itu asli, bukan, namun sudah dengan bahasa kita, sehingga ketika itu masih dibolehkan kalau menyentuh Al-Quran yang pakai terjemah, termasuk juga Al-Quran tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, baik yang dengan bahasa aslinya bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia, diperbolehkan untuk menyentuh kitab-kitab tafsir atau terjemahan seperti itu. Karena yang dilarang dalam hadis sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Berarti kalau dia dalam keadaan suci boleh menyentuh, namun kalau dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan hadas kecil misalnya sehabis kuntut, hadas besar misalnya dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran secara langsung. Namun tadi masih dibolehkan jika menyentuhnya dengan menggunakan sarung tangan, atau yang kedua yang disentuh itu adalah mushaf Al-Quran terjemahan atau Al-Quran terjemahan. Nah ini masih dibolehkan bagi wanita haid. Begitu pula wanita haid masih boleh baca kitab-kitab hadis seperti ini. Ya, kitab hadis yang kita pelajari ini kitab Umdatul Ahkam, ini kitab hadis. Kitab hadis masih dibolehkan untuk dibaca karena ini bukan mushaf Al-Quran. Begitu juga buku-buku agama lainnya yang berisi pelajaran-pelajaran agama yang ada penjelasan dari para ulama, ada dalil-dalil dari Al-Quran, ada dalil-dalil dari hadis. Wanita haid membacanya masih boleh. Itu tidak terkena larangan sama sekali. Kemudian faedah lagi dari hadis ini. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya wanita haid menjadi tempat sandaran bagi suami. Ya, boleh bagi wanita haid menjadi tempat sandaran bagi suami. Artinya bersentuh di sini antara laki-laki yang suci dengan wanita haid itu masih dibolehkan. Yang jelas tidak dibolehkan itu adalah melakukan hubungan intim. Bahkan sebagian ulama itu ada yang berpendapat yang jelas ini adalah kalau dilakukan dengan sengaja melakukan hubungan intim ketika wanita itu dalam keadaan haid, ini termasuk dosa besar. Karena sampai-sampai Nabi SAW itu mengatakan, ya, siapa yang mendatangi istrinya ketika istrinya itu sedang haid, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah mendurhakai Abul Qasim, atau dia telah faqad asa Abul Qasim, dia telah mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka melakukan seperti itu yaitu menyetubuhi wanita haid saat dia itu haid, menyetubuhi di kemaluannya, ini adalah suatu perbuatan dosa besar. Yang para ulama masih bolehkan ditimbang dengan berbagai macam dalil, ya, cuma mencumbu istri namun di luar area antara pusar dan paha. Di luar area antara pusar dan paha. Ini juga menjadi pendapat dari Imam Syafi'i yang qadim, yang lawas, pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika beliau berada di Mesir. Kemudian juga menjadi pendapat dari Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang al-jadid, yaitu ketika beliau berada di Irak. Ya, antara beliau berada di Mesir dan Irak tadi, qadim dan al-jadid tadi, dua-dua pendapat beliau ketika berpindah tadi tetap masih tidak dibolehkan bercumbu antara area pusar dan lutut tadi. Adapun untuk cuma sekedar bercumbu namun tidak sampai pada menyetubuhi di kemaluan, nah ini baru terjadi perselisihan, termasuk juga dalam pendapat Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi yang jelas menyetubuhinya ketika haid ini termasuk dosa besar. Juga di sini kita bisa ambil pelajaran muamalah yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muamalah yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, interaksi yang baik beliau dengan istrinya. Karena kalau Nabi SAW itu berada di pangkuan istrinya, berarti menunjukkan hubungan yang dekat antara beliau dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha.
Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya dari Mu'adzah tentang masalah tidak bolehnya wanita haid mengerjakan sholat dan tidak boleh mengerjakan puasa. Tidak boleh bagi wanita haid mengerjakan sholat, tidak boleh juga bagi wanita haid mengerjakan puasa. Dari Mu'adzah radhiyallahu anha, dari Mu'adzah rahimahullah. Mu'adzah ini seorang tabi'in. Ya, Mu'adzah ini seorang tabi'in. Dari Mu'adzah, nama panjangnya Mu'adzah binti Abdillah al-Adawiyah. Dia seorang tabi'in yang siqah yang meninggal tahun 80 Hijriah. Berarti sudah jauh dari meninggalnya Nabi SAW tahun 13 Hijriah. Ia pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW. Mu'adzah ini pernah bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW. Dia tanya, ma balul haid taqdi shauma wala taqdi shalah. Mengapa wahai Aisyah, kalau wanita dalam kondisi haid dia cuma diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasanya, namun untuk sholat selama dia dalam keadaan haid tadi, misalnya haidnya 7 hari, dia tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat-sholatnya. Kenapa kalau puasa diperintahkan qadha, sedangkan untuk sholat tidak diperintahkan qadha? Ya, kalau puasa, sebagaimana ibu-ibu pahami, itu tetap ada qadha, harus diganti di hari lainnya nanti setelah Ramadan. Namun kalau untuk sholat, dia tinggalkan selama Ramadan 7 hari karena datang bulan, maka tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, Mu'adzah bertanya seperti ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, perlu dipahami bahwasanya pemahaman ini ada muncul di tengah-tengah tabi'in ketika itu, dan Aisyah ketika itu juga masih hidup. Ada pemahaman dari kaum yang namanya Khawarij. Khawarij disebut Khawarij karena mereka khuruj, yaitu keluar dari kepemimpinan atau dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar ketika itu dari Ali bin Abi Thalib. Maka disebut Khawarij. Khawarij dari kata khuruj artinya keluar. Nah, saat itu di antara pemikiran Khawarij, wanita haid kalau dia itu haid, maka tetap ya memang dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa. Namun wanita haid ketika itu mereka punya pemahaman puasanya diqadha, sholatnya juga yang dia tinggalkan diqadha. Berarti tadi 7 hari misalnya, maka 5 sholat 1 harinya itu dia qadha. Berarti 5 dikalikan 7 berarti 35 sholat dia itu qadha semuanya, puasanya juga dia qadha. Sholatnya dia qadha, puasanya juga dia qadha ketika itu. Maka apa yang ditanyakan oleh Mu'adzah tadi, ini kok seperti pemahaman Khawarij? Maka ketika itu Aisyah itu katakan kepada Mu'adzah, aharuriyatun anti? Apakah engkau itu dari Haruri? Haruri itu nisbah atau penisbatan kepada suatu tempat yang namanya Harwa, Haraura, suatu tempat atau daerah yang berada di Irak, dekat dengan Kufah. Sehingga disebut dengan Haruriyah. Apakah engkau itu berasal dari Haruriyah? Kemudian Mu'adzah menjawab ketika itu, lastu biharuriyatin. Aku bukan berasal dari Haruri. Aku bukan berasal dari Haruri yang punya pemahaman Khawarij tadi. Walakin as'al, aku ini wahai Aisyah cuma tanya saja, enggak ada sangkut pautnya aku dengan Haruri seperti yang engkau tanyakan tadi. Maka ketika itu Aisyah itu mengatakan, kunna yusibuna dzalik, kami pernah mengalami haid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Wala nu'maru bi qada'is shalah. Namun kami tidaklah diperintahkan untuk mengqadha sholat. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun sholat kami tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Jadi selama 7 hari itu wanita itu mengalami haid, sama sekali tidak mengqadha sholatnya yang dia itu tinggalkan karena haid. Namun kalau puasa, iya. Maka dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan yang pertama yang kaitannya dengan masalah haid. Wanita haid tidak mengerjakan sholat dan tidak mengerjakan puasa.
Wanita haid tidak mengerjakan sholat dan tidak mengerjakan puasa. Ya, tidak mengerjakan sholat dan tidak mengerjakan puasa. Maka nanti ibu-ibu bisa perhatikan hal ini, kalau andai mendapati haid walaupun tinggal 1 jam atau 2 jam dari waktu berbuka, maka puasanya itu batal. Dia harus meninggalkan puasanya ketika itu. Salah satu masalah misalnya, ini masalah yang terjadi di tengah-tengah wanita, misalnya jam 4 sore ketika melihat keadaan, ya dia melihat, dia periksa, ini sebenarnya waktu untuk datang bulan. Periksa jam 4 ketika itu belum keluar darah haid, jam 4 sore. Namun ketika jam 6 ini sudah waktu berbuka, ya sudah waktu berbuka, jam 6 diperiksa sudah keluar darah. Kira-kira darahnya keluar jam berapa? Jam 4 dilihat belum. Ya, sholat asar berarti. Jam 6 ketika dilihat, ya ketika dilihat keluar darah haid. Berarti kira-kira darahnya keluar jam berapa? Gak jelas kan? Ya kan, bisa jadi tadi setengah jam setelah jam 4, ya, atau bisa jadi pas setelah berbuka dulu baru itu keluar darah. Nah, sekarang status puasanya gimana? Sah ataukah tidak? Sah atau tidak? Puasanya harus diqada atau tidak ini? Hah? Karena bisa jadi keluar tadi di tengah-tengah saat masih puasa. Namun ingat, keluar di tengah-tengah ketika puasa tadi, taruhlah keluar jam 5. Mungkin, masih perkiraan juga kan? Karena baru diketahui pastinya ketika jam 6. Ini pun masih kemungkinan. Maka kalau keluar jam 5 ya berarti puasanya jadi batal. Namun tidak diketahui sama sekali, baru diketahui jam 6. Sekarang saya pernah jelaskan tentang kaidah al-yakinu la yazulu bisak. Yang namanya yakin tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu. Darah haid keluar jam 6, yakin atau ragu-ragu? Yakin atau ragu-ragu? Yakin. Sedangkan tadi entah jam setengah 5 atau entah jam 5 atau setengah 6 atau sebelum buka atau setelah buka, itu ragu-ragu atau yakin? Ragu-ragu. Maka kaidahnya apa? Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Berarti diambil darah haidnya, kita hukumi keluar tetap jam 6. Ya, paham ya? Berarti puasanya diqada atau tidak? Puasanya tidak diqada. Dianggap puasa hari itu tetap sah. Ya, ibu-ibu paham ya? Kenapa dianggap sah? Kita ambil yang yakin. Yang yakinnya tahu darahnya keluar jam berapa? Jam 6 kan? Sedangkan setengah 6, jam 5, jam setengah 5 ragu-ragu semuanya. Bisa jadi keluar ketika itu, bisa jadi tidak. Maka ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Al-yakinu la yazulu bisyak. Ini kaidah fikih. Ambil yang yakinnya yakin, tinggalkan yang ragu-ragu. Yang yakinnya jam 6 baru tahu darah haidnya itu keluar. Yang ragu-ragunya jam setengah 5, jam 5, jam setengah 6, jam setengah 5, jam 4, 1/4, ragu-ragu semuanya kan? Belum ada yang yakin ketika itu. Maka yang ragu-ragu dibuang, yang yakin itu yang diambil saat itu. Permasalahan yang lainnya lagi, ini berkaitan dengan masalah haid. Permasalahannya sebenarnya sangat banyak, namun semampu saya tambahkan poin-poin penting yang bisa ibu-ibu itu pahami. Sekarang tentang masalah, misalnya kalau ada wanita yang sucinya di waktu asar, sucinya jam 4, ya sucinya jam 4, berarti ada kesempatan kan untuk sholat asar. Sekarang pertanyaannya, apakah wanita ini tetap mengerjakan sholat zuhur juga? Karena bagi para ulama itu katakan, bagi orang yang punya uzur seperti musafir, 2 waktu sholat dianggap 1. 2 waktu sholat dianggap 1. Kita sedang bersafar ke Surabaya misalnya, maka kita dapati waktu zuhur dan asar, bagi musafir itu dianggap 1 waktu. Artinya terserah kita mau kerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, kita mau kerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, dua-duanya boleh. Sekarang pertanyaannya, apakah wanita haid tetap mengerjakan sholat zuhur tadi walaupun dia suci di waktu asar, ataukah dia cukup mengerjakan sholat asar saja?
Nah, ini memang ada perselisihan di antara para ulama, namun berdasarkan fatwa beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat zuhur dan asar ketika itu dikerjakan dua-duanya. Jadi sucinya ketika di waktu asar, dia tetap mengerjakan sholat zuhur. Dia kerjakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, baru setelah itu mengerjakan asar 4 rakaat. Sama ketika dia suci di waktu isya, berarti tetap mengerjakan sholat maghrib. Maghrib dikerjakan di waktu isya, dia kerjakan maghrib dulu 3 rakaat, setelah itu mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Dan pendapat ini insya Allah lebih hati-hati dari perselisihan pendapat para ulama yang ada. Jadi kerjakan 2 sholat itu di satu waktu. Karena tadi alasannya, kaidahnya orang yang punya uzur seperti musafir, juga wanita haid, 2 waktu sholat itu dianggap 1. 2 waktu sholat itu dianggap 1. Musafir itu datang di waktu asar, saya belum sholat zuhur, ya sudah dia bawa sholat zuhurnya ke waktu asar. Atau saya khawatir nanti di tengah jalan asar nggak bisa saya kerjakan, dia majukan asar ke waktu zuhur, boleh. 2 waktu sholat ini dianggap 1. Maka ada jamak takdim, ada jamak takhir seperti itu. Karena kaidahnya 2 waktu sholat dianggap 1. Kemudian permasalahan yang lainnya lagi untuk wanita haid. Ada seorang wanita sudah masuk waktu zuhur sekarang. Sekarang waktu zuhur, sekarang jam berapa waktu zuhur ibu-ibu? 11:30 nggih? 11:30. Karena ada urusan repot, ya akhirnya dia tunda. Memang hari ini memang jatahnya dia itu dapat haid. Zuhur belum dilakukan, namun jam 1 siang ya haidnya itu datang. Padahal tadi sudah masuk waktu apa? Sudah masuk waktu zuhur. Ya, dia tidak sempat melakukan waktu zuhur, dia tunda. Jam 1 ya, akhirnya datang bulan. Haid ketika itu keluar. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sholat zuhurnya ini kan dia masih dapat? Perlu diqadha ataukah tidak? Artinya nanti ketika taruhlah haidnya 7 hari, setelah hari ke-7, setelah haidnya itu selesai, nanti dia qadha. Dia ganti sholat zuhurnya tadi. Dia bawa nanti ketika dia itu sudah suci. Paham ini ya? Zuhurnya tadi kan dia sebenarnya dapat. Namun tunda terus sampai jam 1, ternyata akhirnya datang bulan. Akhirnya sholat zuhur tidak dilakukan. Sekarang pertanyaannya, ini kan sudah masuk waktu zuhur. Apakah sholat zuhurnya itu diqadha nanti ketika suci? Nah, masalah ini juga ada persen pendapat di antara para ulama. Kalau jumhur atau kebanyakan para ulama katakan sholat zuhur ini dibawa lagi nanti ketika suci, dia ganti sholat zuhur ini. Sholat zuhurnya diganti. Namun wallahu a'lam pendapat yang paling tepat pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa kasus semacam ini sudah terjadi di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada di antara sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat-sahabat wanita, mengalami haid juga sama. Jam 12, taruhlah itu zuhur, ya kita anggapannya di masa dulu itu zuhurnya jam 12, jam 1-nya dapati haid, zuhur belum dilakukan. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan kalau di antara para sahabat wanita itu diperintahkan untuk mengqadha sholat nanti ketika dia itu suci. Maka ini jadi pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan insya Allah pendapat ini yang lebih tepat. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita kembali lanjutkan dengan pembahasan Bulughul Maram, pembahasan zakat dan pembahasan Umdatul Ahkam tentang sholat. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.